Ini adalah bagaimana Anda mendukung diri sendiri, mencari pekerjaan, buat anggaran keuangan untuk hidup mandiri. Ada saatnya Anda harus meninggalkan rumah dan menjalani kehidupan mandiri. Perubahan ini bisa membawa kegembiraan karena Anda memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang Anda suka, memilih dekorasi yang Anda inginkan, dan membuat keputusan sendiri sebagai orang dewasa. Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum mengambil tanggung jawab baru untuk memilih hidup mandiri. Artikel ini memberikan beberapa tips untuk membantu Anda bersiap menghadapi perubahan besar. Bagian 1. Mencari pekerjaan. 1. Buat biodata. Anda harus membuat biografi untuk menjelaskan keahlian Anda. Namun, tidak mudah menulis biografi tanpa pengalaman profesional. Terlepas dari batasan ini, Anda harus memberikan informasi tentang diri Anda, misalnya, keterampilan, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Jika Anda belum pernah bekerja sebelumnya, bacalah artikel cara mendapatkan pekerjaan tanpa pengalaman WikiHow untuk mempelajari cara menulis resume yang baik dari Write Resume Functional Soup. Pilih format dan tampilan yang tepat untuk biodata. Jangan gunakan font yang terlalu kreatif dan warna mencolok untuk menghindari gangguan. Cukup siapkan satu halaman bio, tidak harus terlalu panjang. Jelaskan keahlian dan latar belakang yang relevan. Perekrut harus menentukan apakah keterampilan mereka dapat mendukung kesuksesan perusahaan. Jika Anda tidak memiliki pengalaman kerja, jelaskan bahwa Anda dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memiliki keterampilan layanan pelanggan yang baik, dan memiliki profesionalisme serta keterampilan organisasi yang diperlukan. Ceritakan juga tentang pencapaian Anda dalam mengimplementasikan proyek sebagai tim, menyelenggarakan acara amal, hobi, dan pencapaian Anda dalam kontes atau kompetisi. Jangan lupa untuk menunjukkan nilai hasil penelitian. 2. Tulis surat lamaran yang berkualitas. Karena Anda tidak memiliki pengalaman kerja, gunakan surat lamaran Anda untuk meyakinkan perekrut untuk mewawancarai Anda. Sesuaikan isi surat lamaran satu persatu dengan kualifikasi profesional yang Anda inginkan. Jelaskan mengapa Anda bekerja dan ingin melakukan pekerjaan terbaik Anda. Jika Anda tertarik melamar menjadi instruktur manajemen dokumen dan terbiasa memiliki file tugas di meja Anda yang diatur menurut abjad oleh kursor, gunakan hobi ini sebagai nilai jual. 3. Cari pekerjaan. Jika Anda tidak bekerja, Anda tidak punya uang. Akibatnya, Anda kembali tinggal dan makan di rumah orang tua Anda. Bersiaplah bahwa lamaran pertama Anda akan ditolak, tetapi kegigihan akan memberi Anda pekerjaan. Jika memang ingin hidup mandiri, seriuslah mencari pekerjaan, misalnya lewat monster.com, LinkedIn atau indeed.com. Pilih pekerjaan yang tepat dan kirimkan foto Anda. Isi formulir lamaran yang tersedia untuk melamar posisi yang diinginkan. Lakukan ini setiap hari sampai Anda mendapatkan wawancara. Panggil orang-orang di daftar kontak Anda, teman, keluarga, tetangga, guru, atau siapapun yang dapat mempekerjakan. Jika Anda membangun jaringan dan memberi tahu banyak orang bahwa Anda sedang mencari pekerjaan, akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Carilah pekerjaan yang Anda atau dapat melakukannya dengan baik. Jangan menunggu sampai Anda menemukan pekerjaan yang paling cocok. Sebagai resepsionis, Anda dapat menggunakan keterampilan menjawab telepon dan komunikasi. 4. Minta pembaruan melalui telepon. Setelah mengirimkan informasi pribadi Anda atau mengisi formulir aplikasi, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk diterima dengan menghubungi perusahaan melalui telepon. Perkenalkan diri Anda kepada manajer Anda atau manajer perekrutan dan jelaskan bahwa Anda telah melamar posisi tersebut. Dengan cara ini lamaran Anda akan diprioritaskan untuk diseleksi oleh perekrut. 5. Persiapkan untuk wawancara. Gunakan wawancara sebagai kesempatan untuk meyakinkan perekrut bahwa Anda dapat mengungguli kandidat lain dan bahwa Anda memiliki kepribadian yang baik. Ingatlah bahwa tujuan Anda adalah mendapatkan tawaran pekerjaan.
Pikirkan mengapa Anda adalah kandidat yang tepat untuk posisi ini. Jika Anda belum pernah bekerja sebelumnya, pertimbangkan kualitas pribadi apa yang dapat Anda bawa ke perusahaan. Bagikan pengalaman yang menunjukkan bahwa Anda bisa sukses, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda inginkan. Tunjukkan iman dan kerendahan hati. Yakinkan perekrut bahwa Anda mampu melakukan pekerjaan dengan baik tetapi bersedia untuk terus belajar. Kenali kekuatan dan kelemahan Anda, tetapi komunikasikan secara positif. Misalnya, begitu saya menyadari pentingnya berinteraksi dengan orang lain, saya mencoba mengatasi rasa malu saya, jadi sekarang saya terbiasa menyapa orang baru, mencari teman baru dan berbicara lebih banyak. 6. Mulailah bekerja untuk mendapatkan uang. Anda dapat hidup mandiri jika Anda dapat menghasilkan uang. Selain mengembangkan keterampilan baru yang bermanfaat, ada baiknya Anda menentukan aktivitas jangka panjang yang diinginkan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Jadi mulai sekarang, lakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Untuk saat ini, jangan menunggu pekerjaan yang tepat karena Anda bisa mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Bekerja sebagai wali kelas, koran, atau pizza, dan cobalah mencari pekerjaan setelah menyelesaikan misi Anda. Bekerja di industri jasa, menjadi penerjemah lepas, menjadi supir taksi online atau merawat bayi dan mempraktikan pekerjaan ini secara teratur sehingga Anda bisa mendapatkan uang untuk hidup. Temukan kemungkinan bekerja di periklanan, film, teater, radio dan televisi. Aktor dan pemain biasanya dibayar dengan adil dan dapat menerima royalti. Pertimbangkan untuk bekerja sebagai pekerja kontrak. Beberapa perusahaan merekrut pekerja kontrak untuk pekerjaan tetap di berbagai bidang. Pertama, tinjau jam kerja Anda sehingga Anda tahu kapan mulai mencari pekerjaan lagi. Pekerjaan sementara adalah kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan membangun jaringan. 7. Menjadi positif. Temukan berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan sehingga Anda dapat mengurus diri sendiri. Perburuan pekerjaan kadang-kadang bisa membuat stres, tetapi teruslah mencoba sampai Anda berhasil. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Selain kurangnya pengalaman profesional, rasa frustrasi juga bisa muncul karena alasan lain. Keterampilan Anda mungkin masih terbatas, tetapi Anda dapat berkontribusi dengan cara lain. Jadi fokuslah pada apa yang bisa Anda tawarkan. Jika Anda terus-menerus khawatir karena belum pernah bekerja sebelumnya, pertimbangkan cara untuk mendapatkan pengalaman, bekerja sebagai magang paruh waktu atau sukarela. Anda mungkin kekurangan uang untuk sementara waktu, tetapi setiap orang harus mengambil langkah pertama. 8. Pergi ke universitas jika Anda belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang membutuhkan gelar sarjana tertentu, Anda harus mempertimbangkan untuk belajar. Meskipun mendapatkan gelar sarjana atau sertifikat membutuhkan banyak waktu dan usaha, Anda akan menemukan diri Anda dalam pekerjaan yang jauh lebih memuaskan. Cari web untuk informasi tutorial murah. Banyak universitas menawarkan asrama sehingga Anda dapat belajar hidup mandiri. Penginapan biasanya menyediakan makanan. Jika Anda atau keluarga Anda tidak mampu membayar biaya asrama, mintalah bantuan keuangan atau hubungi pengelola asrama untuk mengetahui cara mengatasinya. Universitas biasanya menawarkan kesempatan belajar paruh waktu. Bekerja paruh waktu di kampus menawarkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan referensi yang berguna untuk bekerja di posisi yang lebih tinggi setelah lulus. Pembelajaran dalam jabatan biasanya merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan. Mintalah informasi mendetail dari bagian pendanaan. 9. Pertimbangkan kemungkinan mengikuti pendidikan militer atau program layanan masyarakat. Pendidikan militer melatih dan membimbing kaum muda agar mampu hidup mandiri. Selain itu, Anda akan mengetahui berbagai cara mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Diskusikan bidang pekerjaan yang sesuai untuk Anda dengan perekrut atau carilah informasi program layanan masyarakat di internet. Bagian 2. Membuat anggaran keuangan. 1.
Carilah teman pondokan. Salah satu cara berhemat dan memulai hidup mandiri adalah menanggung bersama biaya pondokan. Carilah informasi apakah ada teman yang mau berbagi kamar dan membayar separuh biaya pondokan. Selain itu, Anda bisa mencari pondokan yang bisa diisi lebih dari 2 orang agar biayanya semakin kecil. Carilah teman pondokan dengan bertanya kepada teman-teman dan sanak saudara atau melalui Craigslist or. Akan tetapi, Anda harus mendapatkan referensi dan mencari tahu latar belakangnya sebelum berbagi kamar pondokan dengan orang yang belum Anda kenal. Beberapa apartemen memperbolehkan setiap penyewa membayar biaya pondokan masing-masing secara langsung. Biaya pondokan mungkin akan lebih murah di lokasi tertentu. Anda tidak perlu mencari teman untuk berbagi kamar jika sudah menemukan pondokan sesuai anggaran. 2. Carilah tempat tinggal. Jika Anda sudah menemukan teman yang bersedia berbagi kamar, lewati saja langkah ini. Jika belum, ajaklah teman mencari pondokan dengan penawaran terbaik. Biasanya, Anda berdua akan diminta menandatangani perjanjian atau kontrak sewa tempat tinggal. Carilah informasi melalui teman atau situs web. Berapa biaya sewanya? Apakah biaya utilitas sudah termasuk? Apakah sudah ada furnitur? Ambillah keputusan setelah Anda mendapatkan informasi dengan menjawab pertanyaan di atas. Ketahui bahwa ada pondokan yang meminta Anda membayar biaya registrasi, uang jaminan, dan atau biaya sewa bulan pertama dan terakhir. Ada juga yang mewajibkan penyewa membayar premi asuransi. Pastikan Anda mempunyai cukup uang untuk membayar biaya tambahan tersebut. Lunasi biaya yang diminta dan tanda tangani perjanjian sewa. Masa sewa biasanya 12 bulan. Tetapi ada juga yang menawarkan opsi 6 bulan atau bulanan. Jika Anda masih mencari lokasi yang paling tepat atau mencari teman sekamar yang cocok, pilihlah masa sewa sesuai kebutuhan. Setelah menentukan tempat tinggal, buatlah foto kondisi di luar dan di dalam kamar dan atau bangunan sebelum Anda tempati sebagai bukti jika ada kerusakan. Simpan baik-baik foto tersebut sesuai tanggal pengambilan sebagai antisipasi jika kelak dibutuhkan. Pelajari tata tertib yang berlaku supaya Anda bebas dari kesulitan. Apakah boleh memelihara hewan? Jika ya, apakah Anda harus membayar deposit untuk hewan peliharaan? 3. Ambillah keputusan. Jika Anda memutuskan ingin berbagi kamar dengan teman, tentukan pembagian tugas dan biaya-biaya yang lain. Keputusan yang disepakati sejak awal akan mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Buatlah kesepakatan bersama dengan mendiskusikan hal-hal berikut: suara di dalam rumah kamar, tugas harian, pembagian biaya utilitas, merokok, menerima tamu, dan konsekuensi yang timbul jika tidak menjalankan aturan. Sebaiknya Anda berdua menandatangani perjanjian sebagai teman pondokan agar memiliki pandangan yang sama, memahami apa yang harus dilakukan, dan mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. 4. Sediakan sarana utilitas. Jika perjanjian sewa pondokan tidak termasuk sarana utilitas, hubungi perusahaan jasa sarana utilitas yang Anda butuhkan. Carilah informasi perusahaan yang memasang saluran air, listrik, telepon, internet, dan membersihkan sampah di lokasi Anda lalu hubungi mereka untuk mencari tahu cara pemasangannya. Bila perlu, siapkan fotokopi perjanjian sewa. Gunakan sarana utilitas dalam bentuk paket. Perusahaan telepon dan internet biasanya menggabungkan beberapa layanan dengan harga diskon. Berusahalah menghemat energi sebab saat ini Anda harus membayar biaya utilitas sendiri. Gunakan bola lampu hemat energi dan matikan lampu jika tidak dibutuhkan. Jangan tidur terlalu malam. Siapkan selimut, alih-alih menyalakan pemanas udara jika cuaca dingin. 5. Buatlah anggaran keuangan. Tentukan rencana pemakaian uang dengan menghitung semua biaya, sewa, utilitas, makan, DLL, dan pemasukan Anda. Manajemen keuangan biasanya menjadi aspek terpenting setelah Anda hidup mandiri sebab Anda harus mengatur agar uang yang Anda miliki cukup untuk membayar semua biaya hidup.
Jangan mengeluarkan uang untuk bersenang-senang, bermain bowling, menonton film, makan di luar, DLL, melebihi anggaran agar Anda tidak kehabisan uang untuk membayar tagihan. Jangan lupa menganggarkan biaya lain-lain, misalnya, biaya bensin, transport, asuransi, furnitur, baju, reparasi, DLL. Berusahalah menabung setiap kali Anda menerima gaji untuk berjaga-jaga. 6. Bayarlah tagihan tepat waktu. Pastikan Anda tahu tanggal jatuh tempo semua tagihan dan buatlah catatan. Tentukan tagihan apa saja yang harus Anda lunasi setiap bulan setiap kali menerima gaji. Lakukan pembayaran tepat waktu secara konsisten agar tidak berpengaruh buruk terhadap hasil penilaian kredit Anda. Bagian 3. Mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri. 1. Siapkan makanan sendiri. Jangan lagi menunggu seseorang menyediakan asupan makanan bergizi sebab mulai saat ini Anda harus membeli makanan dengan uang sendiri setiap hari. Awalnya mungkin agak sulit, apalagi untuk menerapkan pola makan yang sehat, tetapi lama-kelamaan hal ini akan semakin mudah. Jangan hanya menghangatkan makanan beku dan memasak mie instan untuk makan malam. Tubuh yang kekurangan nutrisi membuat Anda lebih mudah sakit, kesulitan berkonsentrasi, dan kekurangan energi sehingga tidak mampu mengurus diri sendiri. Belajarlah memasak. Carilah resep di internet untuk menentukan menu yang bisa dimasak menggunakan bahan-bahan yang ada. Selain itu, Anda juga bisa merencanakan menu harian dan menemukan resep yang praktis. Masaklah nasi, ayam kukus, dan bayam rebus sebagai menu yang sehat, mudah dibuat, dan hemat. Masaklah cukup banyak. Biasakan memasak makanan dengan porsi lebih dari 1 hari. Hal ini tidak terlalu sulit sebab Anda hanya perlu memasak untuk diri sendiri dan mungkin untuk 1 atau 2 orang lagi. Masaklah 2 atau 3 resep lalu simpanlah di lemari es jika masih berlebih. Jangan sering-sering membeli makanan cepat saji atau makan di luar. Walaupun lebih praktis ketimbang memasak di rumah, harganya lebih mahal dan merupakan pemborosan. Manfaatkan undangan makan jika teman atau anggota keluarga mengajak Anda makan di luar atau di rumahnya. Cara ini merupakan kesempatan untuk menikmati makanan enak dan gratis. 2. Lakukan tugas rumah. Orang tua tidak lagi menyuruh Anda membuang sampah atau merapikan kamar tidur. Sudah saatnya Anda menyadari apa sebabnya selama ini mereka meminta Anda melakukan hal tersebut. Anda harus berbenah rumah secara rutin untuk mencegah aroma yang tidak menyenangkan dan hewan yang mengganggu, misalnya, kecoak, tikus, dan semut. Bersihkan kamar setiap hari, terutama jika ada remah-remah makanan. Biasakan menyapu lantai, sedotlah debu karpet, bersihkan meja dan bagian atas kompor. Bersihkan juga toilet, kamar mandi, pancuran air, dan mengepel lantai kamar setidaknya beberapa kali seminggu. Cucilah baju secara teratur supaya baju kotor tidak menumpuk. Agar baju Anda selalu bersih, biasakan mencuci baju setidaknya sekali seminggu. Ada pondokan yang menyediakan jasa mencuci baju. Jika tidak, Anda harus mencuci baju sendiri. Jadi, pastikan Anda tahu cara mencuci baju dengan benar sesuai petunjuk yang tertera pada label. Cucilah piring setiap hari. Piring kotor yang dibiarkan menumpuk akan berbau tidak sedap. Cucilah piring kotor dengan tangan atau mesin pencuci piring lalu keringkan dan simpan. Keluarkan sampah jika tempat sampah sudah penuh. Sampah yang dibiarkan menumpuk bukan hanya berbau busuk, tetapi akan mengundang tikus dan kecoak. 3. Belajarlah melakukan reparasi. Biaya perbaikan biasanya sangat mahal. Jika Anda menyewa pondokan, pemilik yang berkewajiban membayar biaya perbaikan. Akan tetapi, Anda juga perlu tahu cara mengganti saklar listrik jika mati lampu, mengganti bola lampu yang putus, dan mengatasi saluran air toilet yang mampet. 4. Berbelanjalah dengan bijaksana. Agar bisa hidup mandiri, Anda harus membayar sendiri makanan, kaos kaki, tisu, dan kebutuhan yang lain. Pilihlah barang-barang yang relatif murah dengan merek yang belum terkenal agar Anda bisa berhemat.
Jangan lupa membeli buah-buahan dan sayur-mayur, tetapi harus dihabiskan selagi kondisinya masih segar. Sebelum berbelanja, tulis semua yang Anda perlukan untuk 1 minggu ke depan sesuai anggaran. Jangan teralihkan sehingga Anda membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. 5. Pilihlah transportasi yang paling hemat. Gunakan kendaraan umum, taksi, sepeda, atau berjalan kaki. Mobil pribadi membutuhkan investasi yang sangat tinggi sehingga harga mobil akan semakin mahal, misalnya, premi asuransi, perawatan, dan biaya bensin. Jika Anda baru mulai hidup mandiri, belum waktunya Anda membeli mobil, apalagi jika Anda belum siap membayar cicilannya. 6. Carilah teman baru. Saat mulai hidup mandiri, sebaiknya Anda mencari teman baru dan bersosialisasi. Carilah kesempatan mengenal orang baru, misalnya saat Anda mengikuti kursus, menghadiri pesta, menonton konser, bekerja, dan melakukan kegiatan lain. Perkenalkan diri kepada orang-orang yang Anda temui dan ajaklah mengobrol. Jalinlah hubungan melalui hal-hal yang Anda berdua sukai. Berusahalah menemukan kesamaan minat, pengalaman, atau tujuan hidup. Mulailah dengan memperhatikan apakah teman baru mengenakan kaos berlogo tim favorit Anda, apakah ia mengendarai motor yang Anda impikan, apakah ia mempelajari antropologi yang Anda minati. Cara terbaik mengenal orang lain adalah dengan bertanya. Ajaklah ia mengobrol. Tunjukkan ketertarikan yang tulus saat ia berbicara. Selama melakukan percakapan, ceritakan juga tentang diri Anda untuk menumbuhkan rasa saling percaya. 7. Hadapi rasa takut. Jika Anda tidak menyukai keramaian, masalah, atau hidup sendirian, segera atasi kekhawatiran tersebut agar hidup Anda lebih mudah. Kemungkinan besar, tidak ada orang yang selalu siap menolong Anda atau menghibur Anda setiap saat. Bagaimanapun juga, Anda harus berada di tengah keramaian di toko, di sekolah, atau di tempat kerja. Jadi, belajarlah menyesuaikan diri.